Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Novel, asal dari SIM4106, ingin menjelaskan modul 5 dari manajemen layanan yang berjudul Change Management Layanan. Yang pertama ini anggota kelompok dari kelompok 5. Selanjutnya ini merupakan bagian-bagian yang ada di dalam modul 5. Yang pertama itu ada Change Management, yang kedua itu ada Change Request, yang ketiga Change Proposal, yang keempat change model, yang kelima pengertian dari change, RFC, dan change record, yang keenam adalah CAB dan ECAB, yang ketujuh adalah authorize. Selanjutnya yang pertama itu ada change management. Jadi change management adalah proses yang bertanggung jawab mengendalikan siklus dari setiap perubahan atau change. Tujuan utama dari change management adalah merealisasikan manfaat perubahan dengan meminimalisasi gangguan terhadap layanan. Jadi change management ini yang make sure layanan itu tidak ada gangguan atau mempunyai manfaat nih dari layanan yang diubah. Selanjutnya ada output. Output dari change management itu ada 3. Yang pertama itu ada change schedule. Change schedule sendiri itu adalah sebuah berkas dokumen yang berisi susunan jadwal semua perubahan yang telah diberikan. Jadi ini jadwal-jadwal isinya change schedule. Yang project service outage merupakan dokumen yang mengidentifikasi dampak dari perubahan yang sudah direncanakan dan kegiatan pemeliharaan dan rencana pengujian sesuai dengan tingkat layanan yang telah disepakati. Jadi ini project service outage itu dokumen yang berisi resiko-resiko apa aja nih yang ada di ketika layanan itu diubah. Yang selanjutnya itu ada remediation plan atau agenda yang ditetapkan untuk pemulihan perubahan yang gagal dilakukan. Kalau misalnya layanannya perubahan ini gagal nih, apa plan selanjutnya? Itu remediation plan. Sebenarnya tujuan dari change management itu ada 4. Pertama itu meminimalkan resiko keberlangsungan bisnis ke layanan TI. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi jumlah insiden. Yang ketiga, memastikan penilaian biaya yang akurat dari perubahan yang diajukan sebelum persetujuan. Yang keempat, memastikan perubahan teknis pada tingkat yang diperlukan untuk kebutuhan bisnis. Nah, nilai bisnisnya ada 5. Yang pertama itu menerapkan perubahan sesuai kebutuhan layanan pelanggan. Yang kedua, mengukur kualitas, waktu, dan biaya perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan peluang inovasi untuk bisnis dengan layanan TI stabil yang mendukung. Yang keempat, mengukur resiko yang terkait dengan perubahan. Yang kelima itu mengurangi MTRS. MTRS itu merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan layanan TI atau konfigurasi item seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu ada change request. Change request merupakan komunikasi formal untuk membuat perubahan pada satu atau lebih item konfigurasi. Change request dapat berupa dokumen, berupa RFC, panggilan service desk, atau dokumen inisiasi proyek yang secara lengkap menjelaskan apa yang terjadi. Jadi ini change request itu bentuknya dokumen untuk mengkomunikasikan formal dari suatu perubahan dan terdiri dari satu atau lebih item konfigurasi seperti itu. Nah, di komponen sendiri di change request itu ada 2. Yang pertama itu change requester yang menginisiasi suatu perubahan layanan atau orang yang ingin mengubah suatu layanan. Yang kedua itu ada change type, yaitu tipe perubahan yang akan dilakukan. Di change type sendiri terdapat 3 jenis perubahan. Yang pertama itu standard change yang merupakan perubahan dengan risiko rendah. Yang kedua itu emergency change, perubahan yang harus secepat mungkin diimplementasikan. Yang ketiga itu ada normal change. Jadi ini perubahan yang standard change dan emergency change yang melewati tahap penilaian, otorisasi, dan implementasi penuh. Seperti itu. Selanjutnya dari change proposal. Change proposal adalah pengajuan perubahan dari layanan baru atau layanan yang sudah ada dengan penjelasan secara sederhana, ringkas, dan langsung pada intinya. Jadi ini change proposal bukan proposal untuk mengajukan sebuah perubahan. Jadi bahasanya itu harus sederhana, ringkas, dan langsung ke intinya.
Nah, isi dari change proposal itu ada 3. Yang pertama itu deskripsi dari layanan baru atau layanan yang akan diubah. Yang kedua itu ada business case. Yang ketiga itu ada jadwal implementasi atau kapan layanan akan diimplementasikan. Seperti itu. Selanjutnya dari change model. Nah, pengertian dari change model merupakan rencana terdokumentasi dan berulang untuk mengelola jenis perubahan tertentu. Tujuan dari change model adalah untuk menjelaskan proses yang menangani perubahan tertentu. Jadi ini change model merupakan dokumentasi nih untuk menjelaskan proses yang menangani perubahan layanan seperti itu. Change model ada 5. Yang pertama itu eh, langkah yang harus dilakukan untuk menangani perubahan, urutan kronologis di mana langkah-langkah ini harus diambil, tanggung jawab siapa yang harus melakukan identifikasi, otorisasi perubahan. Yang keempat itu skala waktu dan ambang batas untuk menyelesaikan tindakan. Yang kelima itu ada prosedur eskalasi. Jadi kalau misalnya semakin parah perubahan yang harus diubah, itu akan dieskalasi jadi tingkatannya seperti itu. Selanjutnya ada change, RFC, dan change record. Change sendiri merupakan perubahan yang dilakukan untuk menambah, mengurangi, atau memodifikasi segala sesuatu yang mampu memberikan pengaruh terhadap layanan IT. Selanjutnya itu ada RFC, Request for Change, merupakan permintaan secara formal dalam bentuk dokumen untuk menyelesaikan sistem. Dalam RFC terdapat dari suatu perubahan yang akan dilakukan. Jadi di RFC ini kita bisa minta secara formal change apa aja yang ingin diganti gitu. Selanjutnya itu ada change record. Change record merupakan suatu dokumentasi yang dilakukan untuk memberikan catatan detail dari perubahan sehingga proses perubahan memiliki detail informasi apa saja yang sudah dilakukan. Nah, di change record ini kita bisa ngelihat nih permintaan change kita tuh udah sampai mana aja, ada detail-detail informasi apa aja yang udah dilakuin seperti itu. Selanjutnya itu ada CAB dan ECAB. CAB sendiri merupakan sebuah forum untuk membantu memberikan dukungan kepada change management dalam menilai perubahan dan menyetujui atau menolak permintaan perubahan tersebut. Nah, di pihak-pihak yang terlibat dalam CAB itu ada pengguna, teknisi programmer, business relations management, pengelolaan keamanan informasi, manajemen operasional, pemilik layanan, pihak ketiga, dan service desk analis. Nah, selanjutnya itu ada ECAB yang merupakan Emergency Change Advisor Board, merupakan sebuah forum yang ada di dalam CAB untuk mengambil dan membuat keputusan dalam keadaan mendesak. Jadi kalau misalnya CAB tiba-tiba ada keputusan mendesak, nah CAB ini yang memutuskan keputusan dalam keadaan yang mendesak seperti itu. Nah, fungsi CAB ini ada 4. Yang pertama, membantu memberikan keputusan serta mengevaluasi. Yang kedua, membantu change manager dalam keadaan yang mendesak. Yang ketiga, memberikan saran kepada change manager tentang proses manajemen perubahan. Yang keempat, mendukung dan meninjau proses persetujuan perubahan. Yang terakhir ini adalah authorize. Authorize itu pemberian hak akses atau kekuasaan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ini siapa-siapa aja nih yang bisa melakukan perubahan itu terdapat ada 4 level. Yang pertama itu ada executive business board. Level ini perubahan yang mempengaruhi biaya atau memiliki resiko tinggi sehingga memerlukan kebijakan dari eksekutif. Yang kedua itu ada IT Management Board. Pada level ini perubahan yang dapat mempengaruhi operasi lebih dari satu divisi layanan atau bahkan operasional perusahaan. Yang ketiga itu ada CAB. Pada level ini perusahaan yang terjadi hanya mempengaruhi dalam sekelompok layanan saja. Yang keempat itu ada Local Authorization. Pada level ini perubahan terjadi biasanya sesuatu yang dilakukan sehari-hari atau perubahan yang perlu dilakukan sesuai standar. Sekian informasi dari modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.